Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Intan Chandra, mahasiswa dari Universitas Hairun, Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Kali ini saya mau membuat tugas video dari mata kuliah metode penelitian dengan materi teknik analisis dan metode fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan teknik analisis data kualitatif untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep, di mana fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Studi fenomenologi mengasumsikan bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman dalam suatu peristiwa. Fenomenologi banyak digunakan oleh beberapa disiplin ilmu, mulai dari kesehatan, keperawatan, dan lain-lain. Penggunaan pendekatan fenomenologi adalah masalah penelitian yang sangat penting untuk memahami pengalaman pribadi yang dirasakan sekelompok individu terhadap suatu fenomena yang dialaminya. Pemahaman terhadap pengalaman tersebut diperkirakan akan dapat membantu proses pengembangan kebijakan atau untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. 1. Apa itu pendekatan fenomenologi? Bagi kalian yang familiar dengan pendekatan kuantitatif, pastinya terbilang asing jika mendengar istilah fenomenologi. Fenomenologi merupakan studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Terkadang kita bisa logika bahwa seringkali apa yang kita rasakan secara indera justru berbeda apabila dengan apa yang kita maknai. Penggunaan pendekatan fenomenologi juga mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita terima secara indera, tetapi pendekatan ini mencoba untuk mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Fenomenologi erat dihubungkan dengan studi kesadaran, yaitu dengan mendeskripsikan atau menginterpretasikan, kemudian dihubungkan dengan konteks yang relevan. 2. Kapan menggunakan pendekatan fenomenologi? Menurut Suyanto, tahun 2019, pendekatan fenomenologi berkonsentrasi pada pengalaman pribadi, termasuk bagian dari individu. Individu ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Pada dasarnya, fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Dalam konteks ini, ada asumsi bahwa manusia aktif memahami dunia di sekelilingnya yang melibatkan sebuah pengalaman hidupnya dan aktif menginterpretasikan pengalaman tersebut. Apabila dalam penggunaan metode selain kualitatif, maka asumsinya menggunakan angka, logika, dasar matematika. 3. Contoh pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Disadur dari penelitian Irianto dan Subanti tahun 2015 dari Universitas Gadjah Mada meneliti studi fenomenologis kebahagiaan guru di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai kebahagiaan serta mengeksplorasi karakter positif yang diwujudkan dalam proses belajar mengajar di pedalaman Papua.
Kebahagiaan merupakan suatu konsep yang menggambarkan kondisi individu ketika mengarahkan perasaannya pada hal yang positif dan memanfaatkan karakter positif yang dimiliki untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang dijalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dalam penelitian ini. Partisipan sebanyak 3 orang dan proses pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengarahkan perasaannya ke hal yang positif berdasarkan pengalaman selama mengabdi, yaitu ketika siswa-siswa di pedalaman dalam mengikuti pelajaran yang diberikan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dapat menunjukkan identitas guru secara langsung di pedalaman, adanya kesatuan kerja di antara para guru, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat maupun keluarga mereka. 4. Perbedaan studi kasus dengan fenomenologi. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa metode yang seringkali digunakan. Tidak hanya fenomenologi saja, justru ada pula penelitian yang menggunakan studi kasus. Lalu kira-kira apa yang membedakan antara studi kasus dengan fenomenologi? Kalau ditinjau dari skop atau cakupan dalam melakukan penelitian, maka fenomenologi lebih fokus pada berbagai individu dan pengalaman mereka, sedangkan studi kasus lebih menaruh perhatian pada satu insiden yang terjadi pada suatu individu. Iya. Selain skop penelitian, perbedaan studi kasus dengan fenomenologi juga dilihat dari metode pengumpulan datanya. Studi kasus bisa dilakukan dengan berbagai metode pengumpulan data, mulai dari observasi, wawancara, kuesioner, dan berbagai macam teknik lainnya. Sedangkan fenomenologi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. 5. Langkah-langkah melakukan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologis bertujuan untuk mengekspresikan diri secara murni tanpa adanya gangguan dari penelitian. Terdapat beberapa tahap harus yang dilalui ketika melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu brainstorming, innoting, analyzing, dan describing. Brainstorming, proses mengidentifikasikan dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah terbentuk yang mungkin saja ada dan mengenai fenomena atau gejala yang sedang diteliti. Innoting, proses yang terjadi ketika penelitian bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang pernah mengalaminya sehingga menghasilkan pemahaman umum mengenai fenomena yang sedang diteliti. Analyzing, proses yang melibatkan proses lainnya yang meliputi coding, kategorisasi, dan memahami arti dari fenomena tersebut. Describing, pada tahapan ini penelitian menjadi mengerti, memahami, dan mengidentifikasikan fenomena yang ingin diteliti atau dikaji. Tujuannya adalah mengomunikasikan dan menawarkan perbedaan atau deskripsi kritik dalam bentuk tertulis atau verbal. Teknik analisis data sangat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab tujuan penelitian. Apalagi penggunaan teknik analisis data yang tepat akan menghasilkan insight yang bermanfaat bagi para decision maker. Akan tetapi, ada beberapa pendekatan terhadap analisis data dalam fenomenologi yang masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasannya sendiri. Dalam artikel ini, kita akan membandingkan dan mengontraskan 4 jenis umum metode analisis data fenomenologi: deskriptif, interpretatif, hermeneutik, dan naratif. Yang dimana deskriptif adalah sesuatu yang bersifat deskripsi
bersifat menggambarkan apa adanya, deskriptif pun dikaitkan dengan penelitian. Interpretatif Interpretatif biasanya juga disebut dengan interpretasi, adalah kesimpulan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Hermeneutik Hermeneutik adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Naratif berasal dari kata narasi yang memiliki makna pemisahan suatu cerita atau kejadian. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye.